dan Ibu Yuniatun yang saya hormati selaku pengajar praktik saya. Di sini saya akan melakukan kegiatan pra-observasi sebelum supervisi akademik bersama teman sejawat saya yang bernama. Terima kasih Bu Ika atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Ibu Ina Khamiatun. Saya adalah rekan kerja, rekan guru dari Bu Ika di SD Negeri 2 Robojati. Saya mengajar kelas 4. Oke Bu, terima kasih nih Bu atas waktunya. Gimana nih kabarnya Bu Endang hari ini? Iya Bu Ika, alhamdulillah sehat. Oke. Bu, gini, kita kan akan melakukan supervisi akademis ya Bu. Nah, sebelumnya kan kita akan melakukan kegiatan pra-observasi sebelum pelaksanaan supervisi akademis ya Bu. Jadi di sini saya mau tanya nih Bu, kira-kira kapan ini Ibu akan melakukan supervisi akademis? Waktunya maksudnya di sini Bu? Oh iya, terima kasih Bu Ika. Saya siap untuk diobservasi pada saat kegiatan supervisi akademiknya Bu Ika nanti. Karena kemarin sudah dibimbing oleh Bu Ika cara membuat MPP yang berdiferensiasi dan KSE, begitu saya menjadi lebih paham. Saya insya Allah siap pada hari Rabu Bu Ika ya, Rabu depan. Oke ya. Bu, berarti Rabu depan ya Bu? Iya. Oke. Berikutnya tujuan pembelajarannya apa Bu kira-kira nantinya? Ya, saya akan mengajar pendidikan Pancasila. Materinya tentang sikap dan perilaku yang mencerminkan sila-sila Pancasila dengan tujuan pembelajaran nanti melalui kegiatan menyimak video yang telah saya unduh di internet dan PPT yang saya buat. Nanti siswa bisa mengidentifikasi contoh dan sikap perilaku yang sesuai dengan sila-sila Pancasila. Kemudian yang kedua, setelah melakukan pengamatan video dan gambar-gambar, nanti siswa bisa mempresentasikan contoh sikap dan perilaku yang sesuai dengan sila-sila Pancasila. Kemudian yang ketiga, melalui kegiatan menyimak video dan permainan ular tangga, murid dapat menyebutkan contoh sikap dan perilaku yang sesuai dengan sila-sila Pancasila. Begitu. Oke Bu, berarti materinya adalah tentang penerapan sila-sila Pancasila ya Bu. Jadi ini ada permainannya, kemudian ada juga melihat videonya, seperti itu ya Bu? Iya, tentang contoh sikap dan perilaku. Kemudian yang berikutnya nanti bagian mana Bu yang akan saya amati Bu? Ya Bu Ika, nanti bisa mengamati saya ketika mengajar. Nanti pada saat awal pembelajaran ada KSE-nya, kemudian diferensiasi nanti pada saat kegiatan inti dengan diskusi kelompok yang akan saya bagikan menjadi 3 kelompok, yaitu visual, auditori, dan kinestetik begitu. Kemudian nanti diferensiasi produk, konten, dan prosesnya juga bisa Bu Ika amati kekurangan saya bagaimana. Kemudian nanti pada saat akhir pembelajaran seperti ini. Ya, berarti nanti saya mengamati di awal pembelajaran, di inti dan di akhir pembelajaran ya. Dengan pembelajaran berdiferensiasi tadi, konten, produk, dan prosesnya. Oke. Berikutnya strategi apa nih Bu yang akan dilakukan nantinya Bu? Ya Bu Ika, nanti saya akan menerapkan strategi sesuai dengan yang kemarin Bu Ika berikan itu, yaitu strategi pembelajaran berdiferensiasi. Yang pasti nanti ada diskusi kelompok dan ada sintaksnya adalah problem based learning begitu Bu Ika. Oke, jadi dengan menggunakan problem based learning ya Bu sintaksnya. Oke, berikutnya harapan Ibu setelah supervisi apa Bu kira-kira? Harapan saya nanti Bu Ika, semoga saya nanti setelah disupervisi akademik oleh Bu Ika, nanti saya bisa lebih meningkatkan kompetensi saya dalam mengajar. Kemudian saya menjadi lebih paham diferensiasi yang sesungguhnya itu yang betul itu seperti apa, karena saya rasa itu saya masih sangat dangkal sekali begitu Bu Ika pengetahuannya. Jadi saya akan melakukan kegiatan observasi nanti. Bu Ika bisa mengobservasi saya sesuai dengan kemampuan saya begitu. Kemudian saya juga bisa membuat anak-anak menjadi lebih senang dalam pembelajaran dan memahami materi apa yang saya sampaikan, dan nanti hasilnya juga lebih baik seperti itu. Oke, jadi kita bisa berkolaborasi bersama ya Bu nantinya, dan semoga harapan-harapan Ibu bisa terwujud ya Bu. Ibu adalah teman kerja saya di sini ya Bu. Terima kasih. Mungkin itu dulu Bu dari saya. Kegiatan pra-observasi kita kali ini ya Bu. Saya akhiri saja. Semoga besok nantinya pembelajarannya, supervisinya bisa berjalan dengan lancar ya Bu. Iya, amin. Oke, seperti itu saja. Pada pagi hari ini sesuai dengan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu pendidikan Pancasila. Siap? Siap. Oke. Dari Pancasila bisa semua ya? Siap. 1, 2, 3. Bangga.
Semoga nanti bisa tercapai semuanya. Yang pertama, melalui kegiatan menyimak video yang telah diunduh dari internet dan PPT yang buat melalui Canva, anak-anak bisa mengidentifikasi contoh sikap dan perilaku yang sesuai dengan sila-sila Pancasila. Kemudian tangannya di atas, angkat dulu. Mungkin ada yang capek perjalanan dari dulu ke larangan, ya, supaya kita lebih bisa rileks. Kita gunakan teknik swab, yaitu tarik nafas dalam-dalam, kemudian hembuskan. Tidak sambil ketawa terus, ya sih boleh ketawa ya, tapi supaya kita lebih meningkatkan konsentrasi. Siap? Konsentrasi, tarik nafas dalam-dalam, hembuskan. Tarik nafas lagi, hembuskan. Tarik nafas dalam-dalam lagi, hembuskan. Oke, terima kasih. Semoga setelah menggunakan pola pernapasan nanti bisa mengontrol emosi dengan baik ya. Boleh diberi nama, boleh siapa? Nama Pink. Silakan ditulis kalian ingin pembelajaran yang bagaimana seperti ini. Kalau sudah, ditempelkan di depan. Oke. Ingin pembelajaran tidak ada yang berisik dan tidak bermain sendiri. Mas Raffi tenang dalam pembelajaran agar mudah diterima. Dias, ingin kegiatan permainan ular tangga. Kemudian Silka, saya ingin belajar dan ada permainannya juga. Rizka ingin belajar dengan tenang, tidak berisik dan tidak mengganggu teman yang lain. Ina ingin berdiskusi kelompok di pagi hari yang indah ini. Oke, yang lain bagaimana? Silakan. Walaupun di sini ada ya, misalnya kecil, insya Allah masih bisa dilihat ya di belakang. Oke. Nah, untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini kita simak video animasi berikut ini. Ya, anak-anak dapat menganalisis. Gerakan membagikan kelompok diskusi berdasarkan gaya kalian yang sudah guru letakkan kemarin ya. Silakan bentuk kelompok diskusinya sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ya, ada kelompok yang kemarin. Harus hidup rukun, kita akan sudah siap, teman-teman. Oke, sekarang kalau sudah sudah bintang atau tanda atau tandanya boleh, kamu dapat tanda. Ya, sekarang, siap. Semuanya sudah selesai. Sudah siap untuk mempresentasikan di depan teman-temannya. Sudah. Kita mulai dari kelompok sama dulu ya. Satu. Oke, silakan. Silakan ditempelkan hasilnya.
Oke, silakan dari kelompok saya dulu bisa berkeliling melihat dulu secara bergantian. Ya. Ya. Oke. Ya, kelompok sini silakan. Oke, mungkin kalau dari belakang nggak cukup jelas ya, makanya bisa lihat. Oke, silakan. Silakan teman-teman yang mau menanggapi atau bertanya. Oke, Mas Kinan dulu. Silakan Mas Kinan berdiri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kelompok Mudenil sangat bagus dan juga dan tidak ada gangguan. Oh, tidak ada gangguan. Oke, kemudian? Dan Raisa tidak mawon. Oh, Raisa buatan buyung-buyung mawon. Oke, nanti sudah kompak ya. Oke, terima kasih. Mau bertanya? Mau bertanya? Tidak. Oke, silakan duduk. Terima kasih Mas Tina atas. Ya, bisa. Oke, sampai kompak akan. Ya, sudah. Kemarin sudah diterapkan dan bermain-main terus. Ya, kenapa? Oh ya, kenapa? Oke, kita. Tadi kalian dan teman-teman kalian sudah melakukan presentasi dan sudah dipajang di depan kelas. Guru juga memberikan apresiasi yang tingginya karena kalian sudah berkreasi sesuai dengan minat kalian. Ya. Terima kasih atas kerjasamanya. Selanjutnya masih dilanjut? Masih mau lanjut? Silakan berdiri semuanya. Sambil ya bersama-sama yuk.
kegiatan itu sudah terlaksana dengan baik, baik itu yang kayak belajarnya visual, auditori maupun kinestetik, semuanya bisa melaksanakan dengan baik. Kemudian diferensiasi produknya ini juga sudah berjalan dengan baik. Namun dalam diferensiasi produknya ini saya merasa kurang maksimal, kurang kreatif. Jadi anak-anak masih dengan hal yang sama, yaitu menggunakan kertas. Padahal kan saya sudah menyiapkan ada handphone, ada Chromebook, laptop seperti itu. Namun anak-anak belum menggunakannya, mungkin karena keterbatasan waktu dan anak-anak pengen cepat seperti itu. Itu yang perlu saya perbaiki. Kemudian dalam hal KSE-nya anak-anak juga sudah baik. Mereka sudah menggunakan teknik stop yang diajarkan mereka itu, anak-anak menjadi lebih berkonsentrasi. Dengan kegiatan ice breaking juga anak-anak menjadi lebih bersemangat seperti itu. Oh, seperti itu. Iya. Jadi tadi indikatornya sudah tercapai ya Bu. Iya. Nah, KSE-nya juga sudah Iya. bagus. Iya. Kemudian untuk diferensiasinya juga sudah bagus. Iya. Sekali. Diferensiasi produknya yang agak harus Ditingkatkan lagi Iya. karena anak-anak menggunakannya masih kertas ya Bu. Iya. Belum pakai Chromebook dan sebagainya. Iya. Oke Bu, berikutnya tentang KSE nih Bu ya. Bu Endang biasa di kelas itu mana saya lihat menggunakan KSE ya Bu. Iya. Supaya misalnya kemarin mengkondisikan murid ya Bu. Iya. Apakah yang Bu Endang lakukan? Nah itu saya jadikan sebagai sumber inspirasi seperti itu. Jadi kadang selain itu juga mindfulness-nya disetelkan dengan musik tentunya, ya, yang pokoknya iramanya itu bisa menggugah konsentrasi anak dan semangat seperti itu. Sejauh ini apakah itu efektif Bu? Iya, kalau saya rasa itu sangat efektif sekali. Ya. Yang penting tidak mengganggu kelas yang lain gitu. Jadi suaranya memang agak saya pelankan sedikit. Yang penting anak-anak mendengar supaya mereka itu terhindar dari berdiskusi yang berlebihan sampai bercanda seperti itu. Luar biasa ya. Iya. Selain dengan musik mindfulness itu tadi, cara lain misalnya untuk mindfulness ada Bu? Ada Bika. Ya, misalnya apa Bu? Iya. Misalnya anak-anak belum paham guru ya. Setelah 1-2 kali kemudian saya jelaskan, anak-anak juga berkonsentrasi lagi. Coba anak-anak supaya lebih jelas lagi dalam pembelajaran, anak-anak berkonsentrasi lagi. Coba pejamkan matanya seperti itu. Kemudian coba dengarkan di sekeliling kalian itu ada suara apa. Kalau kalian sedang memejamkan mata, apa yang kalian ingat dan lain sebagainya. Kemudian mengkosongkan pikiran, kemudian anak-anak suruh berkonsentrasi dan melakukan kegiatan ice breaking seperti tepuk-tepuk, kemudian lagu pembuka profil pelajar Pancasila dan lain sebagainya. Ya, seperti itu. Berarti ya bisa dengan lagu juga ya Bu? Bisa, iya. Dan tepuk-tepuk gerakan itu Iya. bisa. Iya. Oke Bu, lanjut ya Bu ke berikutnya. Jadi di sini kesimpulannya adalah bahwa dengan mindfulness itu juga bisa membuat pembelajaran menjadi lebih efektif dan menyenangkan ya Bu. Iya. Jadi bisa dilakukan tadi Bu Endang dengan cara musik, relaksasi atau relaksasi, dan dengan gerakan atau tepukan nyanyi lagu profil pelajar Pancasila ya Bu. Iya. Oke. Berikutnya Bu, saya mau bertanya lagi nih Bu, terkait dengan keunggulan dari pembelajaran yang sudah Bu Endang laksanakan ini ya Bu. Kemarin apa yang menurut Bu Endang ini sudah baik dan patut dipertahankan dari pembelajaran yang sudah dilakukan kemarin Bu? Iya, terima kasih Bu Ika. Menurut saya keunggulannya apa ya? Anak-anak itu dengan adanya diskusi kelompok, kemudian presentasi, mereka menjadi lebih antusias dalam belajar. Mereka lebih bersemangat dalam belajar. Dengan berpresentasi itu anak-anak menjadi bisa belajar berbicara dengan baik yang benar, terutama pada saat pembelajaran IPA, pendidikan Pancasila ini nanti di hari Sabtu akan kita manfaatkan untuk komunitas praktisi. Kita akan berbagi praktik baik itu video pembelajaran ataupun materi-materi yang sesuai dengan kurikulum Merdeka. Kita akan berdiseminasi seperti itu, mungkin secara bergantian atau mungkin lewat media sosial, karena kan kita bisa Zoom, kita sudah sering Zoom. Insya Allah nanti bisa Zoom di komunitas praktisi di sekolahan kita tentunya seperti itu, ataupun dengan pertemuan rutin biasanya
Kemudian kita juga bisa lewat media sosial, WA, kita mengirimkan sebuah PPT, video dan lain sebagainya, atau kita bisa share di YouTube, kita juga bisa belajar di PMM. Seperti itu. Tentunya ketika kita belajar lewat PMM, kita juga otomatis sudah menambah ilmu pengetahuan seperti itu. Mungkin berbagi praktik baik pada saat istirahat, daripada berhibah seperti itu, atau mungkin berbicara yang kurang penting, kita akan berbicara, berkolaborasi tentang kegiatan pembelajaran seperti itu ya Bu Ika ya. Luar biasa komitmennya ya Bu. Jadi akan membuat sebuah komunitas praktisi di sekolah sini, memanfaatkan tiga CGP yang dua CGP dan satu CGP yang ada untuk berkolaborasi, berbagi praktik baik di MEP maupun dengan seminar atau yang lainnya ya Bu, seperti itu. Ya, bisa juga dengan KKG misalnya. Oke, seperti yang biasa dilakukan Bu. Tadi kan sudah saya tanyakan tentang komitmen ya Bu. Sekarang saya pengen tanya nih Bu, apa atau siapa sih yang menjadi sumber inspirasi bagi Bu Endang untuk selalu menyajikan yang terbaik buat murid, untuk selalu belajar dan belajar? Ini pasti ada Bu sumber inspirasinya. Ini bisa disebutkan Bu sumber inspirasinya Bu Endang? Iya, terima kasih Bu Ika. Tentunya kalau sumber inspirasi namanya sumber berarti dari berbagai ya. Yang pertama, saya sangat terinspirasi dengan guru penggerak yang sudah ada. Kadang saya selalu berkolaborasi dengan mereka apabila saya memiliki kendala dan lain sebagainya. Saya sering meminta pendapat mereka. Kemudian di sini juga dengan Bu Ika, tentunya karena Bu Ika itu masa kerjanya juga sudah banyak, sudah senior. Saya selalu belajar dari Bu Ika, baik itu pembelajaran maupun tentang kehidupan dan lain sebagainya. Saya selalu berkolaborasi dengan Bu Ika, kemudian dengan rekan sejawat yang lain, dan bahkan dengan ibu kepala sekolah seperti itu, tentunya yang sudah lebih dituakan dan tentunya pengalamannya juga jauh lebih banyak. Saya akan mengambil banyak hal positif dari beliau dan rekan-rekan yang lain seperti itu Bu Ika. Dan saya juga yang menjadi sumber inspirasi kadang di YouTube seperti itu Bu Ika. Ada beberapa orang yang di situ saya anggap mampu dan di situ lebih bisa. Kemudian di PMM juga banyak sekali yang bisa dijadikan sumber inspirasi seperti itu Bu Ika. Luar biasa. Jadi sumber inspirasi Bu Endang adalah semua warga sekolah, baik itu kepala sekolah, teman-teman, kemudian bisa juga dari YouTube ya Bu, dari media elektronik. Oke Bu Endang, lanjut ini bisa Bu Endang simpulkan nih dari obrolan kita saat ini nih Bu, apa kesimpulannya nih Bu? Ya, terima kasih Bu Ika di sini karena kita sudah melaksanakan diskusi begitu, kita sudah berbincang-bincang panjang lebar. Tentunya saya menjadi plong sekali Bu Ika, dan saya itu menjadi sangat senang karena saya bisa meluapkan apa unek-unek yang saya miliki dan sudah terjawab dengan baik begitu. Kemudian sepertinya saya menemukan rekan sejawat ini Bu yang kita hampir memiliki masalah yang sama, dan ternyata Bu Ika bisa memecahkan masalah yang saya hadapi. Dan semoga nanti ke depannya saya bisa menjadi guru yang lebih baik lagi, yang berpihak kepada murid, yang selalu bisa menerapkan belajar berdiferensiasi KSE dan bisa melaksanakan kegiatan budaya positif di sekolah ini. Dan rekan-rekan sejawat pun juga demikian, seperti itu Bu Ika. Oke, semoga apa yang Bu Endang harapkan itu bisa terwujud ya Bu. Dan dari proses coaching ini, apakah Bu Endang senang dengan adanya proses coaching kita ini Bu? Saya senang sekali Bu Ika. Berikutnya Bu, perasaannya gimana